3 harmful plastic waste on some rivers. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali dibuat geram mengenai sampah yang berserakan di arena. Nama saya Humairatul Husna, mahasiswi PTI Azhar Sigli. Di video ini saya akan membahas tentang pembuangan sampah sembarangan. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Setiap tahun, kita di Indonesia memproduksi lebih dari 5,6 juta ton sampah plastik. Setara sekitar 40.000 populasi pos biru, hewan terbesar di dunia. Ini baru di Indonesia saja, belum di seluruh dunia. Data Westwood Institute mencatat jumlah rata-rata produksi sampah plastik di dunia mencapai 300 ton. Celakanya, dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang dapat didaur ulang. Sisanya terbuang ke tempat pembuangan akhir atau di laut. Dengan tren urbanisasi, konsumsi dan produksi yang menjadi fenomena kali ini, World Economic Forum dan Ellen MacArthur memprediksi pada tahun 2050 jumlah sampah di lautan akan lebih banyak daripada jumlah ikan. Di Indonesia, persoalan tentang sampah plastik tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga merusak kehidupan di lautan. Konferensi menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahunnya. Fakta sampah plastik di laut berikutnya adalah partikel-partikel sampah plastik atau mikroplastik. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut saja. Saat ini, sebanyak 75% laut di perairan Indonesia berkategori sangat tercemar, 20% tercemar sedang, 5% tercemar ringan. Menurut teori jenazah Beck, peneliti dari Universitas Georgia, hasil risetnya menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua setelah Tiongkok dari 192 negara sebagai penyumbang sampah terbanyak di dunia. Sekarang kita perlu memutuskan untuk menggunakan sampah plastik dengan lebih bijak atau melihat anak cucu kita tersiksa karena ulah kita. Oleh karena itu, mari kita lakukan gerakan perubahan seperti membuang sampah pada tempatnya, mengolah sampah plastik menjadi kerajinan tangan yang menarik, contohnya seperti ini, dan ini. Mematuhi peraturan di sungai, jangan sampai kita membuang sampah di sungai karena akan berakibat banjir. Sampah berasal dari beberapa tempat, yakni sampah dari pemukiman penduduk. Pada suatu pemukiman, biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik, dan lain-lain. 2. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan. Berbagai macam sampah yang telah disebut di atas hanyalah sebagian kecil saja dari sumber-sumber sampah yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah, terutama penumpukan sampah yang terjadi di tempat-tempat umum. Pasti ada beberapa cara lain untuk membuang sampah yang benar, yaitu sebelum membuang sampah, kita harus mengenali sampah apa yang akan dibuang. Yang kedua, pisahkan sampah berdasarkan jenisnya setelah mengenalinya. Kita bisa memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, yakni organik dapat terurai dan anorganik tidak dapat terurai. Buanglah sampah pada tempatnya setelah dipisahkan. Selanjutnya, buang sampah sesuai tempatnya. Sampah kertas juga termasuk ke dalam sampah anorganik. Sebenarnya kertas terbuat
ya. Contohnya, sampah organik misalnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Adapun manfaat dari pengelolaan sampah yang baik adalah yang pertama menghemat energi. Pengelolaan sampah menjadi sebuah energi dapat menghemat energi yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian mengurangi polusi, menghemat SDA, ekonomis, dan menghemat uang. Ada beberapa dampak negatif akibat sampah tidak ditangani secara serius oleh berbagai pihak, yaitu menyebabkan kerusakan ekologis, menyebabkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, menyebabkan bau tidak sedap atau bau busuk, menyebabkan terganggunya estetik suatu daerah. Adapun beberapa jenis sampah antaranya sampah organik, sampah anorganik, sampah B3,